Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. R. Stefanus Jahandoko Eskom MM dan teman-teman pemuda dan Mas Ketua Pemuda yang sangat kami banggakan. Hati marilah puji dan syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang pada kesempatan sore hari ini telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu di sini dalam rangka sosial kepemudaan. Nah, pada kesempatan sore hari ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Dr. Stefanus, kemudian nanti dilanjutkan dengan program yang ada di kami, Balai Pemuda dan Olahraga. Dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Dan teman-teman, untuk memulainya, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa dimulai. Selesai. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. R. Stefanus untuk bisa menyampaikan materi. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum buat yang hadir di sini. Terima kasih buat Ketua Pemuda yang sudah membantu proses acara ini bisa berlangsung, dan kepada tuan rumah dari ini juga ucapkan terima kasih. Dan saya banyak berterima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam hal ini BPO yang mengakhiri sehingga kegiatan ini bisa terlaksana juga. Saya akan coba langsung saja karena waktunya sudah sore juga, karena tadi bergeser waktunya. Saya akan sedikit cerita banyak terkait dengan kepemudaan dan program-program apa saja yang sudah pernah sudah pernah dilakukan di Jakarta. Kemudian kenapa itu penting? Mungkin buat teman-teman di sini yang muda-muda bertanya-tanya juga ya, kita ngapain di sini, dengan fungsinya buat ngapain program ini. Nah, saya akan cerita buat teman-teman semua kenapa pemerintah daerah, Pemda, BPD juga memberikan fasilitasi sebenarnya banyak kegiatan untuk pemuda. Kadang-kala banyak sekali pemuda-pemuda kita yang tidak tahu sebenarnya Pemda itu punya program apa, sudah berjalan apa untuk kami yang ada di Jogja itu sebenarnya seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan cerita buat teman-teman yang belum kenal, namanya masih muda-muda semua. Yang belum kenal, tadi disampaikan nama saya Dr. R. Stefanus Jahandoko, biasa dipanggil dengan Steve. Jadi saya akan skip aja terkait dengan ini. Saya lagi cerita tentang fungsi dewan. Mungkin di sini saya yakin 90% masih banyak yang belum tahu fungsi dewannya itu apa gitu kan. Fungsi dewannya ada 3. Jadi sebelum kita bercerita program-program kepemudaan, saya akan cerita. Jadi dewan itu punya kerja atau punya fungsi ngapain aja. Yang pertama adalah terkait dengan regulasi. Bagaimana DPR itu menjamin bahwa ada aturan-aturan yang bisa digunakan sebagai payung hukum terkait dengan program kegiatan. Pak, kita nggak makan program, kita nggak makan aturan, Pak, kita makannya nasi gitu kan. Ngapain sih Pemda ataupun DPR itu selalu ikut dengan aturan? Jadi banyak sekali orang yang memakai semacam itu. Banyak sekali orang bilang, Pak, kita makannya beras, Pak, kita makannya sembako, tapi kita nggak butuh aturan. Sebenarnya aturan ini sebagai landasan buat teman-teman yang lain ketika mereka melakukan berbagai macam program kegiatan. Supaya apa? Supaya mereka merasa aman. Jangan sampai begitu acara pelaksana, kegiatan pelaksana ternyata
bermasalah dengan anggaran kegiatannya bermasalah. Yang pertama kita mencoba membuat adanya regulasi. Yang kedua adalah terkait dengan anggaran. Kita membuat anggaran supaya semacam ini. GPO, Dinas Pendidikan dan Olahraga pastinya juga membutuhkan anggaran. DPRD bersama dengan gubernur, mitra terkait, dinas, OPD terkait memastikan ada anggarannya. Kegiatan semacam ini, kegiatan untuk bantuan kepada pemerintah, ada anggarannya. Makanya muncul juga terkait dengan fungsi anggaran. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan, bagaimana program kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik, budgetnya sesuai, nggak kekurangan dan kelebihan, tapi sesuai dengan perencanaan. Itu fungsi anggota dewan yang anggota dewan yang lain yang akan membuat regulasinya, kemudian membuat penganggaran, budgeting, fungsi budgeting terkait dengan berbagai macam program yang akan dilakukan oleh sendiri bersama-sama, kemudian juga melakukan fungsi pengawasan. Sekarang saya akan bicara mengenai kepemudaan, karena di sini judulnya adalah sosialisasi kepemudaan. Jadi kita ngapain ya kepemudaan itu, kita harus sampaikan berbagai macam informasi dan juga kemudahannya di budaya. Teman-teman bisa perhatikan, mungkin sering dengar sekali pemerintah pusat, pemerintah daerah banyak sekali cerita tentang bonus demografi. Fungsinya apa sih sebenarnya dari bonus demografi? Kemudian keterkaitan dengan kita itu apa? Saya ini masih muda, saya nggak ada kaitannya sepertinya dengan hal seperti itu. Sebenarnya sangat berkait. Karena apa? Karena kalau kita lihat data yang seperti ini, jumlah penduduk di Indonesia mayoritas sebenarnya adalah anak muda, usia milenial, yang Z, dan mungkin besok ini ada aplikasi yang baru lagi. Dan kalau kita lihat yang hadir di sini, saya yakin kelahirannya adalah anak-anak di usia-usia yang Z, magang, pelatihan, dan seterusnya macam-macam. Nah, ini sebagai contoh untuk yang di Gondokusuma, kita sudah melakukan berbagai macam pelatihan. Sebagai salah satu contohnya adalah bagaimana pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas untuk literasi digital. Pelatihan bisnisnya seperti apa? Digital bisnisnya. Memberikan bantuan laptop juga. Kemudian ini contohnya. Ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga kepada masyarakat secara luas. Macam-macam bantuannya. Kemudian sertifikasi juga sama. Jadi diberikan pelatihan, kemudian mendapat sertifikasi. Ini bantuan yang lainnya dari dinas yang lainnya juga dengan intinya adalah kita punya perhatian kepada anak-anak muda supaya bisa bersaing. Jadi yang muda-muda ini jangan sampai tidak mengetahui informasi bahwa ada berbagai macam program yang bisa diakses untuk bisa mengembangkan kemampuan teman-teman yang hadir di sini. Eranya sudah digital, jadi pelatihan-pelatihannya juga tidak hanya yang konvensional, tapi juga mengarah kepada pelatihan-pelatihan ke digital. Dari saya itu saja singkat. Jadi nanti buat teman-teman yang muda di sini mungkin pengen punya, Pak, saya ini usia sekian, kemudian pengen ABC apa aja yang mungkin bisa kita kolaborasikan, kita bantuan ataupun sekedar informasi. Harus kemana sih sebenarnya kami ini untuk bisa mengakses informasi? Yang di sebelah saya ada perwakilan dari BPO yang akan banyak sekali secara teknis mengetahui program-program apa saja yang mungkin bisa diakses oleh teman-teman yang hadir di sini. Dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembali. Dr. Stefanus, tepuk tangan untuk dia. Dan untuk selanjutnya perkenalkan, saya Rini, Kepala Seksi Pemuda dari Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kami merupakan unit pelaksana teknis yang menangani khusus kepemudaan dan keolahragaan.
Dan pada kesempatan sore hari ini, terima kasih Pak Dr. Stefanus selaku anggota dari DPRD DIY Komisi B yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ini karena beliau kegiatan ini bisa terlaksana. Senang nggak bisa datang ke sini? Senang nggak? Oh, kayaknya ngantuk ya. Saya punya iya. Kita iya dulu. Kalau saya bilang pemuda, ini adalah sebuah ucapan. Jawabannya adalah sukses, maju, jaya. Jadi sudah banyak disampaikan materi dari Pak Dr. Stefanus bagaimana kepedulian pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terhadap teman-teman pemuda. Ada berbagai macam program yang bisa diakses. Misalnya dari Dinas Tenaga Kerja UMKM, di sana ada program untuk pelatihan sekaligus memasarkan berbagai macam produk di aplikasi Sibagul. Ini ada yang sudah berwirausaha dalam proses. Oke. Ya, kemudian Dinas Tenaga Kerja itu memberikan berbagai macam fasilitasi sertifikasi untuk pemuda. Jadi di sana ada pelatihan perbengkelan, kemudian ada pelatihan mungkin berbagai macam pelatihan penggunaan IT. Kemudian setelah itu teman-teman dapat sertifikasi dari Dinas Tenaga Kerja. Dan seperti tadi yang disampaikan Pak Stefan, kalian adalah penerus dari cita-cita para pendahulu bangsa ini, yang mana nanti 2045 kita akan mengalami bonus demografi tahun Indonesia emas, sehingga harapannya kami nantinya bisa tergantikan oleh kalian pemuda-pemuda yang potensial. Setuju? Setuju. Karena bagaimanapun batasan usia akan sangat menentukan kemampuan. Kalau udah usia itu menjadi apa? Mau pergi kemana-mana aja, jadi mana, mau mengakses apa, kadang semangatnya menjadi berkurang. Kalian yang masih muda seharusnya, yang nantinya akan menjadi tulang punggung, pembaharu, pembangun dari bangsa ini. Berbagai macam terkait dengan dunia digital. Kita nggak bisa lepas dari dunia digital saat ini. Tetapi kembali lagi, dunia digital tersebut harus bisa memberikan dampak positif dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh teman-teman pemuda digital ini. Kami ada kegiatan pelatihan pemasaran online. Kegiatan ini teman-teman pemuda mengikuti pelatihan, kemudian setelah pelatihan ada bantuan kuota pulsa, kemudian ada bantuan berupa laptop satu-satu. Matur Pak Dr. Stefanus, karena apa? Karena kami itu nanti hanya menerima daftar peserta. Dengan membuat proposal satu kelompok 3 orang, kemudian mengikuti proses pelatihannya. Setelah itu dapat laptop, tetapi untuk mengikuti proses pelatihan ada syaratnya. Proposalnya harus ada rekomendasi dari Pak Dewan atau surat pemesanan.
karena yang nanti mengupload SIPD Bapak Ibu Dewan, sehingga monggo silakan kalau ingin mengakses program pelatihan pemasaran online nanti menghubungi Pak Dr. Stefanus atau kalau tidak Mbak ini. Kemudian program tersebut ada persyaratan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kependidikan. Landasan kami untuk bekerja undang-undang tersebut, sehingga teman-teman yang bisa mengakses program di tempat kami batasan usianya 16 sampai 30 tahun. Nah, kalau untuk mengakses program ini tidak bisa tahun ini, jadi orang iso sakit kalau orang Jawa nggak bisa sembarangan. Jadi kalau hari ini sudah punya keinginan, berarti nanti lapor Mbak Ratna, merapat ke Pak Dr. Stefanus, bagaimana proses pembuatan proposalnya. Nah, tahun 2024 nanti baru tercatat, 2025 baru dapat programnya Pak. Karena program APBD itu penyusunannya 1 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan. Jadi teman-teman di SKM gubernur dulu baru bisa mengikuti program tersebut. Menarik loh, gratis loh itu programnya yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu Kopda. Kemudian di tempat kami ada juga program beasiswa berkelanjutan Bapak Pemuda. Ada juga program pertukaran pemuda antar negara. Jadi yang pengen ke Korea, ke Singapura, ke Malaysia, Australia, itu programnya Kementerian Pemuda dan Olahraga mendaftar ke kami. Nanti kami bekerja sama dengan Purnacara Pemuda Indonesia untuk melakukan proses seleksi. Kemudian ada pertukaran pemuda antar provinsi. Kemudian ada pemuda pelopor, dan tahun ini Kota Yogyakarta pemuda pelopornya mengajukan bidang pendidikan. Bidang pendidikan ada di daerah Korni Bekre itu ya, nah daerah situ itu untuk bidang pendidikannya. Kemudian ada lagi program di tempat kami itu kewirausahaan pemuda yang akan kami selenggarakan di bulan Oktober ini, lomba sentra kewirausahaan pemuda. Lomba ini jika memiliki usaha berkelompok itu boleh ikut, hadiahnya lumayan 126 juta dari juara 1 sampai juara harapan 3. Kemudian juga ada pelatihan pemuda di kantong kemiskinan. Kemarin kami di Gunung untuk klien dan satu. Kemudian ada sentra pemberdayaan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta benar-benar komitmen untuk membawa teman-teman pemuda ke arah kemajuan, mengikuti perkembangan untuk menjadi lebih baik lagi. Setuju dong menjadi yang lebih baik lagi dong? Oke, setuju. Karena bagaimanapun apapun yang terjadi, pokoknya pemuda harus sukses, pemuda harus maju untuk mencapai kejayaan NKRI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Dan kita lanjut langsung ke diskusi nih Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan program apa yang bisa diakses dari Bapak Dewan.
mungkin berpikir berkelanjutan langsung kerja. Nah, mungkin program apa yang akan diberikan sama DPRD Kota Jakarta sama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Kepu? Mungkin itu saja. Memang ada sedikit banyak PR besar kita. Kenapa kita mengadakan berbagai macam kegiatan kepemudaan? Karena kita juga mendasarkan ini teman-teman semua. Jadi kita sebenarnya tadi kalau dari jumlah penduduknya yang bisa kuliah S1 itu hanya sekitar 7%-an, 7% saja yang teman-teman semua. Sisanya adalah anak-anak SMA. Nah, karena kondisinya semacam itu, teman-teman, jadi kita berharap banyak sekali bantuan dari pemerintah kita untuk bisa meningkatkan kapasitas pemuda. Ya, bagaimana bantuan kegiatan-kegiatan dan kegiatan. Dan lain seperti apa nih yang kegiatan formal dan informal? Hampir 60%, 55% itu bekerja di sektor informal. Yang pernah di Jogja dari dinas, pelatihannya bukan pelatihan ini, tapi pelatihan barista. Itu memang sesuai dengan kondisi Jogja. Sekarang kalau kita lihat tidak lebih dari setengah kilo mesti ada kafe, coffee shop. Dari satu kita jalan kaki mesti ketemu ada mau yang kafenya murah kan? Dalam lingkup 1 kilometer bisa nemu 3-4 artinya apa? Kebutuhan untuk tenaga kerja yang mampu menjadi barista tinggi. Pemda kita juga melakukan berbagai macam pelatihan terkait dengan bidang semacam itu. Nah, yang menjadi persoalan, Mas, aku kok nggak pernah dapat informasi, Mas, kok aku nggak pernah dapat bagian untuk pelatihannya. Bagaimana, Mas, aku pengen digital marketing, aku dilatih digital marketing bukan sekedar teori tapi prakteknya. Bagaimana bisa jualan online, produk-produknya juga bagaimana, logo yang bagus, caranya itu bagaimana juga diajarkan. Semacam itu, Mas. Kalau misalkan Mbak Mas yang hadir di sini di jelas teknisnya bisa WA. Terus, Mas, aku udah ngumpul kayak orang 10 orang nih pengen tanya lebih detail, bisa nggak aku undang ke Kepu lagi? Monggo, silahkan. Misalnya yang muda-muda yang ngumpul ke cah 10 terus kita boleh angkringan sopo, kita ngopi-ngopi, kita ngobrol teknisnya gimana, mengajukan proposalnya seperti apa, mengajukan untuk bisa mendapatkan pelatihannya seperti apa. Nanti saya akan informasikan secara formal supaya kalau ini yang takut isu-isu non formal, saya yakin mesti yang ada pertanyaan gitu. Ini karena sudah mau hampir maghrib kita sudah ya, saya kembalikan dulu. Terima kasih Pak Steve. Dan ini informasi bagi yang masih di SMK, itu di Dikor ADIY ada program namanya Momen Pusnya Mas. Itu programnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memberikan peluang kepada teman-teman SMK untuk mengembangkan diri. Jadi di situ teman-teman diberikan pelatihan menyusun proposal, kemudian membuat proposalnya, kemudian mengakses dana dari Dikor ADIY di bidang SMK. Dinas Dikor ADIY itu terjalan ke dana 9, nanti cari bidang SMK Bu Septi namanya. Karena memang prihatina dari Bapak Kepala Dinas Dikor ADIY bahwasanya lulus SMK, tapi ternyata SMK itu begitu lulus justru menyumbang angka pengangguran. Karena apa? Karena waktu di SMK belum bisa memaksimalkan potensinya. Sehingga monggo ini Dikora membuka kesempatan kepada teman-teman masyarakat bakat diri. Kemudian tadi untuk balai latihan pendidikan teknik itu ada di Jalan Kaimojo, pertigaan Jati Kencana itu sebelah utaranya. Itu ada di situ tempat untuk pelatihan dan dengan bisa mendapatkan sertifikat di sana. Itu ada beberapa pelatihan, di antaranya adalah pelatihan untuk teknisi sepeda motor, kemudian teknisi mobil, kemudian termasuk membuat
berbagai macam karya kelas seperti itu ada, dan nanti setelah lulus juga ada sertifikat resmi dari instansi Diktorat ini. Gitu. Nah, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Steve, kita udah waktunya beranjak sore. Kami mengucapkan terima kasih atas hadirnya. Semoga pertemuan ini membawa manfaat. Nanti tidak lanjutnya mohon berserah kepada teman-teman pengunjung yang ada di kebun untuk bisa lebih memanfaatkan hasil dari pertemuan ini, dan untuk menutup pertemuan pada sore hari ini, karena tadi kita buka dengan doa, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa melukat kemarin masih kita sini. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga nanti sampai di rumah teman-teman pemuda semuanya akan menemui kembali keluarga kita, dan kapan lagi kita akan bisa bertemu. Semoga senantiasa sehat selalu, mendapatkan berkah dan berkat dari Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemuda sukses maju.